Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, setidaknya ada dua kunci utama untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia, yaitu taat protokol kesehatan serta mempercepat vaksinasi ke seluruh warga. Bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 ini akan kita bahas hari ini. Dan informasi sebelumnya, vaksinasi ini memang terus didorong oleh pemerintah agar bisa mencapai lebih luas lagi masyarakat Indonesia. Nah, vaksinasi COVID-19 bagi warga terus digencarkan, diantaranya kepada para nelayan di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Personel TNI dari Lantamal 6 Makassar memberikan vaksin kepada nelayan di atas kapal Sea Rider Satuan Patroli. Vaksinasi sengaja dilakukan di atas kapal karena sebagian nelayan yang sedang melaut belum mendapatkan vaksin COVID-19 tahap pertama. Hingga saat ini sudah ada 15.000 warga di kepulauan sekitar perairan Makassar yang telah mendapatkan vaksin. Lalu bagaimana agar terus mendorong agar tingkat vaksinasi di Indonesia terus meningkat secara signifikan? Kita sudah bergabung secara daring Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Pak Alexander Ginting. Selamat pagi, Pak Alexander. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, Pak Alex. Pak Alex, mungkin bisa diceritakan sampai saat ini Indonesia ini kan boleh dikoreksi kalau saya salah, vaccination rate-nya khususnya yang sudah lengkap itu sekitar 6% lebih. Kalau yang suntikan pertama mungkin sudah memasuki belasan persen begitu. Nah, ini pasti belum memuaskan begitu, apalagi kecepatan peningkatannya ini pasti belum memuaskan. Apa saat ini upaya yang harus dilakukan, Pak Alex, untuk terus memperluas cakupan vaksinasi ini dan mencapai masyarakat khususnya mereka yang seperti tadi, nelayan tadi yang mungkin lebih sulit untuk dicapai ataupun mendapatkan vaksinasi ini? Ya, artinya kita sudah melaksanakan vaksinasi ini lebih 6 bulan ya, karena ini kan dilaksanakan di 13 Januari 2021. Dan pada tanggal 13 bulan 7 kemarin itu sudah 6 bulan dan Kementerian Kesehatan itu melaporkan sudah lebih dari 37 juta orang yang sudah mendapat dosis pertama. Tapi harus diingat juga bahwa vaksin yang diberikan itu adalah 2 dosis. Jadi ada yang sudah menerima dosis pertama, lebih kurang 20,39%, dan ada yang baru menerima dosis yang kedua. Tentu ini harus bisa bergerak naik sesuai dengan agenda dan target yang diberikan oleh pemerintah, di mana setiap harinya kalau bisa lebih dari 1,3 juta per dosis per hari, dan ini mencapai sasaran seluruh kelompok masyarakat yang sudah diatur. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kalau di periode Januari-Februari itu sasarannya nakes. Kemudian kita masuk ke dalam sektor publik, kemudian kita masuk ke lansia, dan kemudian kita masuk ke berbagai usia yang ada seperti pralansia, bahkan kemudian kepada remaja dan anak-anak. Tentu dalam hal ini penting ada strategi agar bisa mendarat di sasaran-sasaran yang sudah disiapkan. Dan kemudian yang kedua harus bisa menjaga dan menjamin distribusi dan supply sesuai dengan daerah masing-masing. Bahwa kita ini negara kepulauan. Dan kemudian ada pulau besar, ada pulau kecil. Dan kemudian juga dalam pembagian struktur pemerintahannya ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai kelurahan dan desa. Dan tentu sasaran pemukiman itu ada di desa. Jadi oleh karena itu pemerintah harus bisa menciptakan akses dan akselerasi. Jadi tidak hanya akses saja, tapi bagaimana akselerasi juga ada. Dan kemudian daerah-daerah yang memang ada yang padat pemukiman, ada yang jarang pemukimannya. Ini juga harus bisa dilakukan filling the gap. Jadi tidak bisa perlakuan itu sama terhadap pemukiman yang padat dan pemukiman yang jarang. Tentu dalam hal ini karena sasarannya adalah harus menjangkau seluruh yang menjadi subjek daripada vaksinasi tersebut. Jadi oleh karena itu dalam penyelenggaraan ini tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kita juga berterima kasih bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga bisa turun bersama-sama TNI dan Polri dalam rangka mempercepat vaksinasi. Dan kemudian juga vaksinator juga harus memang ditambah. Oleh karena itu memang pemerintah juga mengundang bagi mereka yang bersedia menjadi vaksinator untuk bisa membantu tentu melalui pelatihan yang sudah disiapkan agar
serbuan vaksin ini yang disebut istilahnya serbuan vaksin, bisa mendarat di sasaran-sasaran yang ada. Tapi yang paling penting juga adalah soal distribusi. Jadi bisa saja stok itu banyak, tapi distribusi untuk ke end user-nya itu yang padahal jaraknya pendek, tapi menjadi panjang. Oleh karena mungkin transportasi dan kemudian penyimpanan dan kemudian penyampaian kepada masyarakat, ini yang harus bisa kita lihat. Jadi pada kelompok masyarakat agraris untuk vaksinasi dan kepada kelompok masyarakat industri ini berbeda. Kalau masyarakat industri ini jamnya bisa ditentukan, karena mereka shift kerja ada, bisa diatur. Tapi bagi mereka yang agraris, bagi petani, mereka jam 5 pagi sudah di sawah. Dan tentu kita harus mencari jam berapa waktu luang mereka setelah mereka keluar dari ladang, dari sawah untuk bisa divaksin. Tentu ini kepala daerah masing-masing akan melihat apa opportunity yang ada di setiap wilayah. Jadi tidak akan mungkin masyarakat di pedesaan, di pegunungan, di tepi pantai, itu bisa disamakan. Oleh karena itu memang kepala wilayah, kabupaten kota ini sangat berperan penting untuk bisa memberi masukan kepada tim vaksin untuk bisa melihat jam berapa peluangnya dan bagaimana mengumpulkannya. Untuk nelayan mungkin ini juga sulit. Karena nelayan juga sering pergi melaut baru kembali mungkin setelah 72 jam atau setelah 48 jam. Dan tentu ini perlu diatur. Apalagi pemberian vaksin itu ada 2 dosis. Jadi penentuan jadwal hari ini dan kemudian 4 minggu yang datang itu juga penting agar bisa dengan jadwal dia melaut untuk mencari ikan itu bisa disesuaikan. Itu baru satu contoh di nelayan. Belum lagi yang di pertanian ataupun juga di daerah industri. Baik, Pak Alexander, apakah masih terdeteksi bahwa ada keengganan-kah dari mungkin beberapa kelompok masyarakat kah, atau kita lihat animo masyarakat sebenarnya sangat besar meskipun mungkin beberapa kali kita mendengar ada isu atau hoax yang beredar yang mungkin membuat masyarakat saya tidak bilang banyak, tapi ada yang akhirnya ragu-ragu atau jadi bertanya-tanya mengenai vaksinasi ini. Masih menjadi masalahkah hal ini? Seiring dengan berjalannya waktu dan kemudian sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah dan Satgas COVID-19 nasional, demikian juga arahan dari Letnan Jenderal Ganip Warsito bahwa vaksinasi ini adalah salah satu yang harus bisa kita sukseskan di samping pelacakan kontak. Ini sudah semakin tersosialisasi dan semakin dipahami bahwa vaksin itu adalah untuk proteksi. Walaupun memang vaksin itu bukan menghindari kita terinfeksi, tapi dia memberikan proteksi supaya kita tidak jatuh ke dalam sakit yang berat. Jadi vaksinasi itu sekarang sudah diminati masyarakat, walaupun di sana-sini masih ada pertanyaan karena ada perbedaan platform. Misalnya ada yang mendapat Sinopharm, misalnya ada yang mendapat Sinovac, walaupun ini sama-sama platformnya sama adalah inactivated virus. Tapi yang kedua ada yang mendapat AstraZeneca yang merupakan rekombinan. Tapi sebenarnya ini tetap saja harus diberitahu kepada masyarakat dengan platform yang berbeda. Tentu ini akan menambah kekayaan dan kekuatan kita untuk mendapatkan potensi untuk bisa lebih kebal, lebih tahan terhadap virus-virus yang memang sekarang ini cepat mutasi. Jadi oleh karena itu kita tidak terlalu mementingkan apa perbedaannya, tapi yang penting adalah bahwa cakupan vaksinasi itu bisa berjalan sesuai dengan target dan kemudian bagi mereka yang sudah vaksinasi pertama harus mengingat tanggalnya untuk kembali datang di vaksin yang kedua. Jangan terlalu besar gap yang terjadi bahwa misalnya sudah 20 orang divaksin satu, kemudian yang divaksin kedua angkanya masih 5. Jadi kita berharap yang 20 ini juga harus mengikuti vaksin yang kedua. Kecuali kalau dia lagi sakit, kecuali kalau ada hal-hal lain yang mungkin terpaksa menunda vaksinasi kedua. Jadi ini yang harus diingatkan kepada masyarakat, begitu divaksin pertama itu belum selesai. Kita masih punya utang untuk mendapatkan vaksin yang kedua. Dan pemerintah dengan senang hati tetap akan melayani seluruh komponen masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi vaksin terbaik bukan vaksin di platform tertentu, begitu ya Pak Alex ya? Ya, jadi intinya adalah semua memberikan proteksi, hanya dari segi penelitian memang mempunyai efikasi yang berbeda.
Jadi efikasi itu ada yang 60%, ada yang 70%, tapi persoalannya kan kita tetap harus pakai masker, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan. Ya, Panjang itu yang dikerjakan, infeksi itu bisa terhindari. Vaksin itu hanya memberikan proteksi. ya, Masker itu melindungi kita dari terinfeksi. Kedua hal ini harus dikomunikasikan. Vaksin, masker itu tetap bagian dari kehidupan kita. ya. Sampai nanti pandemi ini terkendali dan bisa kita mempunyai imunitas bersama. Ya, semoga ini membangun kesadaran masyarakat untuk terus mendapatkan vaksin. Jangan ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin. Vaksin yang tersedia itu memang sesuatu yang jangan sampai kita tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkannya untuk perlindungan diri dan juga bersama juga. Terima kasih banyak Pak Alexander sudah bergabung bersama kami dan sehat terus Pak Alex dalam bertugas. Ya, selamat pagi. Selamat pagi.